The real Odegaard effect di Arsenal. Striker meriam London minta dijual, tawarkan diri kedua klub Bundesliga. Paul Merson desak Arsenal gelontorkan dana segar untuk bintang baru. Striker paling dicari di Liga Inggris ngebet direkrut oleh meriam London. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. The real Odegaard effect. Seperti yang kita tahu, pertandingan antara Chelsea versus Arsenal berakhir imbang 1-1 pada pertandingan yang digelar di Stamford Bridge, tepatnya pada Minggu malam tadi. Pada laga ini, Arsenal bisa menurunkan Martin Odegaard sebagai starter. Pemain asal Norwegia itu pertama kalinya tampil penuh usai lama absen akibat cederanya. Kehadiran sang kapten pun langsung memberikan pengaruh besar untuk meriam London. Ia menghadirkan kreativitas dalam serangan Arsenal. Sebelumnya tanpa Odegaard, serangan Arsenal seringkali minim kreativitas. Hal ini pun membuat meriam London seringkali buntu meski menguasai laga. Namun kreativitas Odegaard pun mulai terlihat dari gol Arsenal yang dibuat oleh Martinelli. Gol itu lahir dari asis Odegaard yang mampu membelah lini pertahanan The Blues. Sementara dari data WhoScored, Odegaard sendiri jadi pemain Arsenal dengan rating terbaik di laga itu, yakni 7,2. Ia total telah mencetakkan 2 tembakan dan menorehkan presentase umpan akurat sebesar 92%, yakni dengan 4 umpan diantaranya umpan kunci. Dalam hal ini meski kecewa gagal membawa Arsenal meraih 3 angka, tapi Odegaard mengaku senang karena bisa bermain 90 menit kembali di laga ini. Hal yang sudah lama dirindukannya. Luar biasa, kembali melakukan apa yang saya sukai. Sudah lama sekali, saya sudah lama tidak bermain sepak bola sepanjang hidup saya. Senang rasanya bisa kembali bermain meskipun kecewa karena tidak menang. Begitulah kata Odegaard. Sementara itu pelatih Arsenal Mikel Arteta pun menilai timnya layak untuk mendapatkan kemenangan. Meski begitu, tak bisa ditampik, Arteta juga mengatakan hasil imbang ini cukup mengecewakan. Terlebih juga jika melihat cara timnya bermain. Pelatih asal Spanyol itu pun menilai timnya juga kurang beruntung pada pertandingan ini, terlebih mereka memiliki beberapa peluang emas yang sayangnya tak berbuah menjadi gol. Striker Arsenal minta dijual, tawarkan diri kedua klub Bundesliga. Reiss Nelson, penyerang yang saat ini membela Fulham sebagai pemain pinjaman dari Arsenal, dikabarkan mendekati pelatih Mikel Arteta untuk menyampaikan keinginannya pindah secara permanen. Meskipun Nelson terikat kontrak dengan Arsenal hingga 2027, namun dia merasa sudah saatnya untuk mencari kepastian di klub yang bisa memberikannya menit bermain lebih banyak. Nelson sendiri telah bermain dalam 10 pertandingan untuk Fulham musim ini dan berhasil mencetak 2 buah gol. Meski begitu, kepindahannya ke Fulham tidak disertai opsi pembelian permanen, yang itu artinya dia harus kembali ke Arsenal setelah masa peminjamannya berakhir. Sementara itu, sejak bergabung dengan Arsenal, Nelson sendiri memang sering dirotasi sehingga jarang tampil lebih dari separuh laga di Liga Inggris dalam satu musimnya. Keputusan Arteta untuk meminjamkan ke Fulham sendiri menjadi bukti bahwa sang pelatih memiliki rencana lain bagi Arsenal dan Nelson pun harus mencari tempat yang lebih cocok untuk pengembangan karirnya. Terkini, harapan Nelson adalah bisa mendapatkan kembali ketajamannya dan konsistensinya di lapangan dengan kepindahan yang lebih stabil. Sementara itu, Arsenal pun tetap terbuka untuk menjual Nelson asalkan kesepakatan transfer dapat menguntungkan mereka. Klub London tersebut pun pernah menetapkan harga sekitar 405 miliar rupiah untuk Nelson pada jendela transfer musim panas lalu. Dan mereka mungkin mempertimbangkan tawaran serupa di masa mendatang. Paul Merson desak Arsenal gelontorkan dana untuk bintang baru. Arsenal mempertimbangkan untuk mendatangkan striker baru selama bursa transfer terakhir dan dikaitkan dengan kepindahan bintang Newcastle Isak. Di sisi lain, Paul Merson akhirnya terkejut karena Arsenal tidak benar-benar menghabiskan banyak uang untuk striker Newcastle United pada musim panas lalu.
Isak sendiri diketahui telah mencetak 21 gol di Liga Premier musim lalu dan dipandang oleh banyak orang sebagai pemain yang dapat berkembang pesat, yakni di tim Arsenal yang sedang berjuang untuk meraih gelar. Namun demikian, Arsenal akhirnya memutuskan untuk tidak mendatangkan penyerang dan bek baru Kai Havertz pun melanjutkan peran false nine-nya yang ia jalani hampir sepanjang musim lalu. Havertz dalam ini secara keseluruhan tampil mengesankan, mencetak 7 gol sejauh musim. Tetapi Arsenal diketahui mengalami performa buruk yang membuat mereka tertinggal dalam perbuluhan gelar. Dan Merson mengatakan sebelum pertandingan Liga Premier bahwa ia terkejut Arsenal tidak melakukan upaya serius untuk mendapatkan tanda tangannya. Saya penggemar berat pemuda ini, saya heran Arsenal tidak berusaha merogoh kocek dalam-dalam untuk merekrutnya pada musim panas lalu. Saya pikir dia adalah mata rantai yang hilang bagi Arsenal, kata Paul Merson kepada Sky Sport. Diketahui selama musim panas lalu, Meriam London sendiri memang sempat dikaitkan dengan sejumlah striker. Pemain-pemain seperti Ivan Toney, Victor Osimhen hingga Dusan Vlahovic pun dirumorkan tengah didekati oleh Arsenal. Akan tetapi, transfer tidak pernah terjadi. Dan masih harus dilihat lagi apakah klub yang bermarkas di Emirates Stadium itu akan bergerak di bursa transfer Januari mendatang untuk merekrut striker murni. Padahal melihat beberapa pertandingan terakhir, kurang tajamnya lini serang Meriam London membuat banyak pendukung bersuara di media sosial dan menuntut klub kesayangan mereka untuk mendatangkan penyerang baru. Striker paling diincar di Liga Inggris ngebet direkrut Arsenal. Sepertinya, apa yang dipikirkan Paul Merson sudah dalam perhitungan Arsenal. Pasalnya, The Gunners sendiri terkini diwartakan sedang mengincar beberapa nama besar tak terkecuali Alexander Isak dari Newcastle United. Menurut informasi teranyar, Meriam Merah perlu menyiapkan dana sekitar 200 juta pounds jika ingin mendapatkan striker asal Swedia ini. Jumlah itu tentunya tergolong sangat besar dan tentunya sangat menarik bagi The Magpies untuk dilewatkan. Newcastle sendiri sedang berupaya keras untuk menjaga Isak agar tetap bertahan. Mengingat peran pentingnya, bomber berusia 25 tahun ini pun telah mencetak 23 gol untuk lini depan Newcastle pada musim lalu. Bahkan dalam hal ini, Northern Echo melaporkan bahwa klub telah menetapkan harga tinggi untuk menjaga Isak agar tidak mudah pergi. Sementara itu, selain Arsenal, ada juga beberapa klub besar Eropa lainnya yang juga menunjukkan ketertarikan tak terkecuali Chelsea. Dalam hal ini, Mick Brown yang sebelumnya menjabat sebagai kepala pemandu bakat Manchester United mengungkapkan bahwa ia mendengar desas-desus mengenai ketertarikan Arsenal terhadap Alexander Isak sebagai striker utama mereka. Saat ini Isak dianggap sebagai salah satu penyerang yang paling diincar di Liga Inggris. Dia akan jadi aset besar bagi klub manapun di Eropa. Saya mendengar rumor bahwa Arsenal mungkin tertarik mendapatkannya. Saya tidak terkejut karena beberapa klub top sudah memantau situasinya. Demikianlah penjelasan Brown kepada Football Insider. Brown sendiri juga memberikan sedikit spekulasi mengenai kemungkinan bahwa striker timnas Swedia itu mulai merasakan kekecewaan untuk bertahan lebih lama di SD James Park. Hal ini terutama jika Newcastle tidak menunjukkan ambisi yang lebih besar untuk menjadi salah satu klub elit di Eropa. Sementara itu, mantan pemain Real Sociedad ini pun mungkin akan mempertimbangkan, yakni untuk pindah pada musim panas mendatang, terutama jika Newcastle gagal meraih tiket ke Liga Champions 2005-2026. Sayangnya, berita besar ini juga datang bersamaan dengan kepergian mendadak Edu Gaspar, direktur olahraga Arsenal, yang mana telah dipastikan akan segera bergabung dengan Nottingham Forest. Mantan gelandang Arsenal pada masa Arsene Wenger ini pun telah menerima tawaran menarik dari pemilik Nottingham Forest, yakni Evangelos Marinakis, yang mana bersedia menggandakan gaji Edu serta menawarkan posisi CEO di klub yang terletak di tepi sungai Taran tersebut. The Athletic melaporkan bahwa keputusan Edu untuk meninggalkan Arsenal diambil setelah ia mendapatkan kesempatan untuk menghadapi tantangan baru di Forest, sebuah posisi yang tidak dapat diraihnya selama berada di Emirates Stadium.